Selamat siang pemirsa, Era News kini hadir menyapa Anda. Siang ini Kamis 21 Desember 2023 selama beberapa menit ke depan. Kami akan menghadirkan beragam informasi yang terjadi di wilayah Kota Medan, di antaranya pameran fotografi Ars Fidersi di Posblok Medan. Humantara berkolaborasi dengan beberapa komunitas untuk bergotong royong. Tongkrongan anak hits Medan pindah depan Samsa Putri Hijau. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rembulan, inilah Era News, melangkah bersama mencari informasi. Berdasarkan program kerja SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK, SMK Negeri 1 Percut Setuan mengadakan workshop peningkatan kapabilitas GTK pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para staf guru lainnya. SMK Negeri 1 Percut Setuan mengadakan workshop di aula utama bersama dengan rekan-rekan guru, dan juga turut mengundang pembicara yang memberikan materi dengan tema kapabilitas GTK. Tadi kan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang kapabilitas GTK, Iya. Dan bagaimana ditingkatkannya kapabilitas GTK menurut Bapak? Oke, jadi peningkatan kapabilitas GTK itu sebetulnya hal yang memang terus dilakukan karena peningkatan kapabilitas itu perlu dilakukan karena perkembangan teknologi, perubahan zaman. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu. Nah, caranya itu tentu kita lihat dulu dari data yang ada. Data yang ada itu ada di rapot pendidikan. Di rapot pendidikan itu yang tertuang dalam 5 dimensi, tentu akan kita lihat nanti indikator mana yang rendah. Rendah itu biasanya warnanya merah, kuning gitu ya. Jadi dari situ nanti diambil prioritas. Sesudah itu kita lihat relevansinya dengan peningkatan kapabilitas guru. Misalnya contoh diambil di pembelajaran itu terkait dengan numerasi, anak didik sangat rendah. Berarti kalau anak didik sangat rendah tentu perlu ada intervensi untuk peningkatan kapabilitas guru terkait dengan numerasi tadi. Maka dari situ nanti akan dimasukkanlah itu menjadi suatu kegiatan yang masuk di RKAS di tahun berikutnya. Maka di tahun berikutnya nanti ada peningkatan kapabilitas guru terkait dengan yang rendah tadi. Yang rendah itu apa? Yang terkait dengan numerasi. Dari mana itu dapat? Dari rapot pendidikan. Nah gitu ya. Lalu apa harapan Bapak dengan adanya kapabilitas GTK ini, Pak? Nah, kapabilitas GTK itu adalah kemampuan GTK. GTK itu siapa? Guru dan tenaga kependidikan. Siapa tenaga kependidikan? Adalah semua yang terlibat di dalam proses belajar pembelajaran. Termasuklah itu teknisinya, termasuk laborannya, termasuk administrasinya. Maka ini kapabilitasnya, kompetensinya perlu ditingkatkan supaya nanti anak didik juga meningkat kemampuannya, kompetensinya. Karena adik-adik itu ada 3 area di dalam proses pembelajaran, mulai dari input, proses, dan output. Maka kalau seandainya dari ketiganya itu nanti outputnya rendah, berarti ada apa dengan proses, ada apa dengan input. Input itu berkaitan dengan kapabilitas GTK. Kapabilitas GTK tidak terbatas untuk menyampaikan materi pembelajaran saja. Kapabilitas GTK juga memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya, dengan memberikan nasihat dan membantu siswa yang memahami nilai-nilai positif. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Percut Setuan, khususnya jurusan PSPTV, sedang mengikuti ujian praktek yang diadakan setiap akhir semester ganjil. Para siswa mengikuti ujian tersebut terlihat fokus dan antusias untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam upaya mengasah keterampilan di bidang produksi siaran program televisi atau PSPTV, siswa-siswi kelas 10 sedang melaksanakan praktek yaitu pembuatan desain poster menggunakan aplikasi Photoshop. Siswa-siswi PSPTV sangat semangat dengan adanya ujian ini.
Mereka bisa menuangkan ide-ide mereka di dalamnya. Kegiatan ini rutin dilakukan setelah selesai ujian semester untuk meningkatkan pengalaman di bidang kejuruan. Apakah ada kriteria khusus yang Bapak perhatikan saat memilih peserta? Tentunya ada ya kriteria khusus bagi peserta ujian praktik di jurusan PSPTV ya. Kriterianya itu adalah mampu menjalankan aplikasi yang telah ditentukan oleh pihak konsentrasi keahlian, harus bisa menjalankannya, kemudian mengetahui tools-tools yang dipakai, kemudian ukuran size-nya juga itu harus juga dimengerti, itu kriteria khususnya. Kemudian ada lagi kriteria yang harus kita kriteria yang harus disepakati itu adalah hasil semuanya itu harus sesuai dengan apa yang kita mau, mulai dari jenis desainnya, kemudian kombinasi warna dan segala macamnya, font dan segala macamnya. Karena kan mereka ini ujian praktiknya itu membahas atau membuat desain grafis, flyer tentang jurusan SMK Negeri 1 Percut Setuan. Dan bagaimana Bapak menilai kesiapan calon peserta ujian praktek dalam menghadapi keterampilan yang mereka pelajari? Kesiapan ujian praktek itu pastinya udah kita lakukan ya, dari sebelum melakukan ujian praktek udah juga dilaksanakan apa itu persiapannya, contoh mulai dari pengulangan materi dan segala macamnya, kemudian pengulangan praktek, kemudian cara penggunaan tools dan segala macamnya, itu salah satu persiapannya juga kita gitu. Para siswa mengikuti ujian tersebut terlihat fokus dan antusias untuk mendapatkan hasil maksimal. Praktek ini dilaksanakan mulai dari tanggal 11 hingga tanggal 13 November. Komunitas seni lokal merayakan keindahan visual melalui pameran fotografi yang mengagumkan. Pameran ini menampilkan karya-karya para fotografer berbakat dan menciptakan pengalaman estetika yang tak terlupakan. Pameran ini diadakan di Pos Blok Medan dan dibuka untuk umum. Pameran fotografi Arsfidersi yang digelar di Pos Blok Medan, Sumatera Utara, mengajak penonton memasuki dunia yang dipenuhi dengan keindahan dan keunikan. Para Arsfidersi mengabadikan momen-momen dan menciptakan karya-karya yang beragam, mulai dari pemotretan manusia dan alam. Apa tujuan pameran ini dibuat, Kak? Oke, untuk tujuannya sendiri pameran ini merupakan salah satu tujuan utamanya itu yaitu sebagai nilai mata kuliah. Jadi memang kami kan berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara ya. Jadi di Universitas Sumatera ini sendiri ada mata kuliah fotografi. Nah, di ujian akhir semesternya itu kami disarankan atau disuruh untuk membuat pameran fotografi ini gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu. Cuman kalau untuk tujuan lainnya itu yang pertama itu mungkin untuk meningkatkan motivasi atau rasa percaya diri bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan B 2022 khususnya untuk dapat lebih semangat lagi untuk menciptakan karya-karya khususnya dalam bidang fotografi. Selain itu kedua mungkin untuk para pengunjung juga dapat memaknai karya-karya yang kami tampilkan. Jadi merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami jika para pengunjung yang hadir itu dapat memaknai atau merasakan dan paham akan pesan yang kami sampaikan, yaitu tema kami sendiri kan perjalanan rasa ya, yaitu hidup, mati, dan lahir, seperti itu. Dan pameran ini pertama kali digelar atau sudah beberapa kali digelar? Oke, untuk dari kepanitiaannya sendiri itu dari kelas B angkatan 2022 Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara itu baru pertama kali digelar. Cuman memang acara ini tuh tiap tahun ada, cuman berbeda angkatan seperti itu. Kemudian di tahun berikutnya itu angkatan tahun 2023 seperti itu. Nah, untuk di angkatan tahun 2022 itu ini baru pertama. Arsfidersi tidak hanya melihat gambar, tetapi mereka juga memahami pentingnya detail dalam setiap karya. Melalui pemilihan sudut pandang, pencahayaan yang pas, dan fokus yang tepat, mereka berhasil menangkap momen-momen yang mungkin terlewatkan oleh banyak orang. Pameran ini tidak hanya menjadikan pengalaman visual, tetapi juga menginspirasi Anda untuk melihat dunia dengan mata lensa yang lebih dalam. Apa tanggapan kakak dan abangnya dengan adanya pameran fotografi di Pos Blok Medan ini, Kak? Kalau menurut saya sendiri sih ini cukup bagus dan mengedukasi sih. Ya. Kalau untuk abangnya? Kalau menurut saya sangatlah bagus karena kayak bisa mengisi waktu luang untuk melihat pameran-pameran sini dan bisa menginspirasi yang lainnya. Gimana nih menurut kakak dan abangnya dengan adanya karya atau lukisan yang ada di pameran fotografi ini?
bisa apa ya, memperluas wawasan gitu sih dengan adanya foto-foto pameran di pos blok ini. Menurut saya karya-karya di sini sangat bagus. Juga bisa yang biasanya pos blok ini ramenya hanya malam dan ketika siang bisa rame sekarang. Untuk membantu yang lain juga. Komunitas Bumantara turut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar Kampung Kolam Pondok 6 dari sampah. Acara ini diinisiasi oleh pemuda-pemudi setempat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Beginilah aksi 5 influencer asal Medan yang kerap menamakan diri mereka sebagai Bumantara Team. Dengan melakukan aksi bersih-bersih di sungai perumahan Pondok 6 Kolam, dalam aksinya Bumantara Team dibantu oleh komunitas diantaranya Informa Medan, WDC, Hasar Humanity, YRI, relawan kesatria masyarakat, dan pelajar hingga unsur pemerintah setempat. Bagaimana Bumantara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan sampah saat ini? Simpel aja sih. Bumantara mengajak masyarakat tuh untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Makanya Bumantara Team mengajak gotong royong untuk mengutip sampah di sungai ini. Dari kapan diadakannya gotong royong ini, Pak? Gotong royong ini kita lakukan mulai dari semalam, tanggal 9 dan 10 Desember 2023. Kita berkolaborasi dengan warga Pondok 6, berkolaborasi dengan Bumantara Team, termasuk juga dari Amfibi dan aliansi masih banyak lagi yang bergabung di acara kita ini. Ya. Sudah apa aja yang terjadi kendalanya, Pak? Apa aja kendalanya yang terjadi? Untuk kendala yang kami temukan selama gotong royong, kami kendala di kurangnya angkutan yang mengangkut sampah yang sudah kami ambil dari sungai. Nah, seperti inilah kondisinya. Jadi kami kekurangan di mobil sampah, gitu. Mana nih tanggapan Abang terhadap kedatangan Bumantara kemari? Baik, terima kasih. Nah, tanggapan saya kepada Bumantara, mereka sangatlah membuat kegiatan hal positif, baik itu untuk desa maupun untuk negara. Dan untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dan warga masyarakat sekitar, sehingga kita mendapat relasi yang banyak. Dalam setengah hari berlangsung, Bumantara Team bersama masyarakat telah mengumpulkan kurang lebih 250 kantong sampah. Era News melaporkan dari tempat. Pemirsa, berita selanjutnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Era News. Melangkah bersama mencari informasi. Kali pun sikat gigi nggak ya? Udahlah, telat aku. Hai, aku terlambat lagi. Kalian ngerjain apa? Ini lagi ngerjain tentang halamanku. Tapi lebih cocoknya tentang lingkungan nggak sih? Menurut kau gimana sih? Hah? Maksudnya? Yuna, kau nggak tahu sedih nggak sih? Gak sikat gigi kau kan, Jun? Sikat kok, ya kan nggak aku sikat kan? Ya udah, ini juga lanjut. Tapi masih bau. Ya udah, jawab sini, jawab. Dah, cepet. Nanti kita beli gorengan aja lah ya. Saya juga dong. Oke, udahlah. Tunggu lagi. Jun, ayo sini dulu. Kau lihat si Angel itu? Iya. Bisa kau ajak dia nanti malam jalan? Aku kasih kau 50.000. Itu Gimpil. Yang betul kau ya? Betul dong. Oke. Angel, nanti malam kau mau jalan sama aku? Gak ganteng, seenggaknya sikat gigi napa? Gak bisa, nanti malam aku sibuk. Bye. Nah. Malah ketawa pula kau. Gagal kau kan? Udah lah, yuk.
bagi kau memang gak sikat gigi, cuy. Sikat gigi. Ini ya, aku bilang sama kau makan, terus gigimu kotor, kau sikat. Makan lagi kau, kotor gigimu. Capek-capekin kau. Pemikiran orang bodoh. Lihat aja nanti gigi kau bolong. Nggak ada tuh. Buktinya gigiku sehat, nggak sakit-sakit. Terserah kau lah. Woi, kau jangan udahlah. Itulah rasain, kasih tahu bandar. Dia nggak mau. Sakit loh gigiku. Apa Udahlah, kali dikerasin ya. Juna. Gigi yang tidak sehat dan berlubang dapat mengganggu Anda saat makan dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan beberapa langkah perawatan gigi rutin untuk menghindari gigi berlubang. Capek. Sikat gigi aku nggak ya? Sikatlah. Gigiku sakit lagi. Hai, namaku Selin. Aku duduk di bangku kelas 2 SMK. Aku mempunyai sahabat bernama Marcel. Dia adalah orang yang periang dan sangat polos. Aku berteman dengannya sudah sangat lama. Aku sangat mengenalnya. Tetapi sekarang, aku sangat bingung. Marcel tidak seriang yang aku lihat. Dia hanya berdiam diri dan tidak mau mendekat denganku seperti biasanya. Aku berusaha untuk berbicara dengannya, untuk menanyakan dirinya. Sel, kamu kok beda ya? Nggak kayak biasanya? Apa-apa, Selin. Hey Marcel, are you okay? Oke kok. Tapi kamu kok beda ya? Nggak kayak biasanya? Santai, aku nggak apa-apa. Mungkin karena kita kebanyakan tugas kali, jadi capek dikit. Oh oke Sel. Kalau ada masalah jangan dipendem-pendem ya. Cerita aja ke aku. Iya Selin, maaf ya. Kita nggak bisa sedekat dulu. Iya nggak apa-apa kok, aku ngertiin. Mungkin kau butuh waktu buat sendiri. Ya, betul aku duluan ya. Ya. Aku harus gimana? Selin nggak tahu soal ini. Bodoh juga aku ngelakuin hal yang bisa buat aku nggak sekolah lagi. Mungkin besok aku bakal ngasih tahu Selin soal ini. Udah lama juga aku mendem kayak gini. Cuman dia juga teman aku sama pendengar baik aku.
Boleh kita bicara bentar ke taman? Boleh banget, yaudah yuk. Yuk. Aku mau cerita tentang kenapa aku jauhin kau selama ini. Kau cerita aja, aku bakal dengerin kok. Jadi sebenarnya tuh aku punya pacar, tapi aku gak cerita sama kau. Ya nggak apa-apa dong, kan gak semua tentang kau tuh harus kasih tahu ke aku. Iya sih, tapi aku ngelakuin hal di luar nalar sama dia. Hah? Di luar nalar? Maksudnya? Jadi aku ngelakuin itu sama dia. Dia gak bertanggung jawab sama aku. Ya, awalnya sih dia cuma ngajak ke kos, kita ngobrol doang. Terus ya kita ngelakuin hal yang gak harus. Kamu ngelakuin itu, sedangkan laki itu gak mau tanggung jawab. Laki brengsek. Yaudah, kamu sabar aja, kamu tenangin diri. Selin, makasih ya udah mau jadi pendengar yang baik sama teman buat aku. Yaudah yuk pulang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Era News. Pemirsa, kita beralih ke kuliner. Untuk menyegarkan diri dari teriknya matahari, minuman santuy sande sangat cocok Anda menikmati bersama teman, pacar maupun keluarga. Selain harganya yang terjangkau, rasanya juga sangat nikmat. Santuy sande berdiri kurang lebih sekitar 2 tahun. Ada terdapat beberapa macam varian rasa. Santuy sande ini sangat cocok diminum pas lagi cuaca panas-panasnya dan sambil bersantai sekaligus menikmati es krim santuy sande. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, dari sejak kapan Kak santuy sande ini dibuka? Kurang lebih 2 tahun, terus kita juga ada cabang lain di Tempuling sama Dutuasan. Sebelumnya banyak juga cabang-cabangnya, cuman karena ownernya juga banyak kesibukannya, jadi yang masih buka cuma di Perjuangan, Tempuling sama Tuasan. Terus kita juga ada buka itu kafe di Happy Me Tuasan. Oh, Happy Me. Ya, itu juga yang punya owner ini juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, menu bestseller di sini apa Kak? Kalau Blue Ocean Fruit. Terus kalau yang sundae, es krimnya Oreo sundae. Kalau yang santuy, yang series Choco Hazelnut. Santuy sande buka dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Yang beralamat di Jalan Perjuangan dan terdapat beberapa cabang lainnya di Jalan Tuasan, Aksara Park, dan masih banyak cabang-cabang lainnya. Kesegaran buah dan kemanisan coklat pastinya sangat menggugah selera. Kini telah hadir koktail yang dipadui dengan buah-buahan segar dan dicampur saus coklat lumer yang bertempat di Simpang Tempuling. Kini telah hadir makanan kekinian yaitu koktail coklat yang bertepatan di Tuasan Simpang Tempuling. Sudah tidak asing lagi dengan makanan viral yang satu ini karena dengan harga yang murah sudah mendapatkan buah-buahan yang masih segar dan topping yang sangat lumer. Koktail coklat ini bukanya ada berapa lama dan sejak kapan nih Kak? Kalau kita sudah bukanya, kalau untuk khusus koktail coklat baru sebulan lebih lah ya Kak. Tapi kalau untuk bukanya kita itu udah lama, udah 1 tahun lebih. Itu menu yang lain ya. Koktailnya ini kita yang menu baru. Kalau kita punya menu ada banyak ya. Ada koktail, mochi, sama mango sticky rice dan pancake, shuffle pancake. Cabangnya baru di sini aja kita buka. Insya Allah akhir tahun, awal tahun kita buka cabang 2 di rahasia. Nah kalau untuk setiap rame, alhamdulillah ya setiap hari rame. Setiap hari buah-buah kita, bahan-bahan kita juga
habis. Kalau untuk buka, setiap hari juga kita buka, tidak ada libur. Koktail coklat ini menyediakan beraneka macam topping dan pilihan buah yang beraneka macam. Kelihatannya sih ini enak banget sih guys. Wah, apalagi dicampurin dengan keju yang sangat berlimpah dan coklat yang sangat lumer. Tuh kita rasain ya. Ini sih sangat worth it buat jajanan anak sekolahan, apalagi tuh harganya tuh di pas untuk kantong anak sekolahan. Enak banget. Apalagi dengan harga yang terjangkau sudah mendapatkan buah yang segar dengan dicampuri saus coklat yang lumer dan ditambah keju yang melimpah di atasnya yang bikin para pembeli menjadi tertarik. Pemirsa, Kota Medan kini semakin berkembang dengan kehadiran tongkrongan hits Nusa Dua Heritage Jalan Putri Hijau. Angkringan tersebut adalah pindahan dari pinggiran lapangan Merdeka Walk sekitar. Dengan dekorasi modern, tempat ini menarik perhatian anak muda Medan. Berita tersebut sekaligus mengakhiri akhir perjumpaan kita hari ini. Tetap pantau terus YouTube BS1 Production karena masih banyak lagi berita-berita menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Rembulan pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Angkringan di Kota Medan tepatnya di Jalan Putri Hijau menjadi pusat perkumpulan anak muda. Angkringan pindah dari lapangan Merdeka ini disebabkan penggusuran. Karena penggusuran tidak diperbolehkannya lagi berjualan di pinggiran jalan lapangan Merdeka dan sekitarnya. Maka dari itu tongkrongan yang berasal dari lapangan Merdeka sekitarnya dijadikan satu di Nusa Dua Heritage yang bertepatnya di Jalan Putri Hijau. Setelah sekian lama angkringan ini tutup dan akhirnya sudah kembali dibuka bersama di Nusa Dua Heritage. Di sini tidak hanya menyediakan satu macam makanan saja, tetapi cukup beraneka makanan mulai dari makanan ringan, berat maupun cemil-cemilan lainnya. Angkringan ini cukup menarik karena dapat melihat langsung view gedung dan city light Kota Medan. Dan yang lebih menariknya kita dapat menyaksikan live musik secara langsung.